Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semuanya di rumah? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang puasa. Namun, yang kita pelajari kali ini yaitu puasa sunnah. Nah, berikut ini merupakan indikator pencapaian kompetensi. Jadi siswa diharapkan mampu menjelaskan ketentuan puasa sunnah. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan jenis puasa sunnah dan niatnya. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan hikmah puasa sunnah. Dan yang keempat, siswa mampu membiasakan melakukan puasa sunnah. Dan terakhir, siswa mampu menceritakan pengalaman melakukan puasa sunnah. Baik teman-teman, berikut merupakan peta konsep dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Judulnya yaitu puasa sunnah. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian puasa sunnah. Yang kedua, tata cara puasa sunnah. Yang ketiga yaitu hukum melaksanakan puasa sunnah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hikmah puasa sunnah. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi pembahasan. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dimaksud dengan puasa. Puasa ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ketentuan puasa sunnah. Yang pertama, pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka ia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika ia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu tata cara puasa sunnah. Tata cara puasa sunnah atau cara kita mempraktekkan puasa sunnah itu sendiri. Yang pertama tentunya harus ada niat di malam hari. Jadi tata caranya hampir sama dengan puasa wajib atau puasa Ramadan. Jadi harus ada niat di malam hari. Kemudian makan sahur. Sama halnya ya dengan puasa wajib. Jadi makan sahur ini dianjurkan sebelum waktu imsak tiba. Jadi kita makan sahurnya itu mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menghindari makan dan minum. Yang keempat, menahan diri. Maksudnya menahan diri ini yaitu menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan dari perkataan yang kotor. Nah teman-teman, ada yang mengatakan jika kita mengatakan hal-hal yang kotor, puasa itu bisa menjadi batal. Nah, saya pernah membaca sebuah buku, sebenarnya puasa tersebut tidak batal. Namun pahala dari puasa kita itu menjadi berkurang. Kemudian memperbanyak amal ibadah serta berdoa atau sedekah. Jadi karena kita kan lagi puasa ya teman-teman ya. Puasa itu kan kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita menahan diri dari hal-hal yang maksiat. Nah, berarti diri kita kan lagi suci, lagi bersih. Kita lagi beribadah. Nah, itu kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kita bisa menggunakannya untuk berdoa, sedekah, atau mungkin ngaji. Nah, kita harus memperbanyak hal-hal baik. Kemudian
Yang keenam yaitu menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita mendengar azan maghrib, kita sebaiknya langsung berdoa dan dilanjutkan dengan berbuka. Yang B, jenis puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada banyak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melakukan puasa sunnah. Salah satunya yaitu puasa Senin Kamis. Jenis puasa satu ini merupakan puasa sunnah yang paling umum. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Jadi itu sejarah dari puasa Senin Kamis ya teman-teman ya. Kemudian untuk niatnya sendiri, kita bisa menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Yang penting niat itu dalam hati ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Arab, nawaitu somagodin liyaumil itsnaini sunnatal lillahi ta'ala. Nah ini untuk hari Seninnya. Kemudian untuk hari Kamisnya kita ganti nawaitu somagodin liyaumil khomisi sunnatal lillahi ta'ala. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, saya niat puasa esok hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Atau saya niat puasa esok hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Nah itu contoh puasa sunnah yang pertama beserta niatnya. Yang kedua ada puasa Asyura. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun puasa paling utama adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 pada bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Nah teman-teman, untuk niatnya sendiri kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat puasa esok hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini tidak perlu menggunakan bahasa Arab ya. Tidak harus, bukannya tidak perlu. Tidak harus menggunakan bahasa Arab, tapi kita menggunakan bahasa Jawa pun boleh. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ini puasa sebelum bulan Ramadan. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Nah teman-teman, niatnya sendiri, saya niat puasa esok hari pada bulan Sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala. Nah kenapa bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk melakukan banyak ibadah, terutama di awal-awal bulan Sya'ban ya teman-teman ya. Karena pertengahan bulan Sya'ban, mungkin kita pernah atau teman-teman pernah mendengar istilah nisfu Sya'ban atau berada di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini ternyata itu amal ibadah kita itu ditutup. Maksudnya ditutup ini pembukuannya, kita istilahkan pembukuan. Jadi pembukuannya itu ditutup. Ibaratnya itu malaikat raqib dan atid itu kan mencatat semua amal perbuatan kita ya teman-teman ya. Nah pada pertengahan bulan Sya'ban ini ditutup, nanti direkap, istilahnya itu direkap, baiknya itu berapa, buruknya itu berapa. Nah lebih banyak mana, apakah lebih banyak amal baiknya atau lebih banyak amal buruknya. Nah itu sebabnya di bulan Sya'ban ini di awal-awal kita dianjurkan melakukan banyak-banyak ibadah. Tujuannya supaya amal ibadah kita itu lebih banyak daripada amal buruk. Baik teman-teman, yang keempat
ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini puasa setelah Ramadan. Bulan Syawal ini kan dikenal sebagai bulan Hari Raya Idul Fitri. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Untuk niatnya, saya niat puasa esok hari pada bulan Syawal, sunnah karena Allah Ta'ala. Nah teman-teman, kenapa puasa Syawal ini tidak boleh dilakukan di hari pertama bulan Syawal? Karena hari pertama bulan Syawal ini kan hari raya Idul Fitri. Nah, ketika hari raya itu diharamkan untuk berpuasa. Dan juga masyarakat Jawa itu banyak yang memulai puasa sunnah Syawal ini pada hari ke-7 atau hari ke-8 ke atas. Karena hari kedua, hari ketiga itu kan masih suasana lebaran. Kadang ada keluarga datang bawa makanan. Nah kita kan gak enak kan kalau kita puasa. Itu sebabnya banyak dari kita itu memulainya itu dari hari ke-8 setelah hari raya ketupat itu teman-teman. Baik, yang kelima ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawa yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air zam-zam untuk persiapan Arafah dan menuju ke Mina. Nah teman-teman, puasa Tarwiyah ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak berangkat haji. Untuk jamaah haji sendiri ini tidak dianjurkan. Untuk niatnya, saya niat puasa esok hari Tarwiyah, sunnah karena Allah Ta'ala. Nah teman-teman, yang keenam ada puasa Arafah. Jika tanggal 8 Zulhijjah itu puasa Tarwiyah, puasa Arafah ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak berhaji atau tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksananya, yaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Jadi itu keutamaannya ya teman-teman ya. Ini hadis dari Muslim. Jika kita melakukan puasa Arafah, dosa kita 1 tahun kemarin itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa 1 tahun yang akan datang. Untuk niatnya sendiri kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat puasa esok hari Arafah, sunnah karena Allah Ta'ala. Atau bisa menggunakan bahasa Arab, nawaitu somagodin liyaumi Arafah, saya ulangi, nawaitu somagodin liyaumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Baik, yang ketujuh ada puasa Daud. Nah, mungkin namanya sendiri tidak asing ya teman-teman ya. Puasa Daud. Jenis puasa ini merupakan puasa unik karena pasalnya puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling. Maksudnya itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu seterusnya. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi jenis-jenis puasa sunnah, teman-teman. Selanjutnya kita belajar hukum puasa sunnah. Hukum puasa sunnah adalah tidak wajib. Akan tetapi puasa sunnah merupakan puasa yang sangat dianjurkan
untuk dijalankan oleh semua umat Islam. Jika umat Islam melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika tidak melakukannya, maka tidak akan mendapatkan dosa. Akan tetapi teman-teman, ketika kita tidak melakukan puasa sunnah, kita itu akan merasa rugi. Karena puasa sunnah ini pahalanya kan sangat melimpah. Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk melaksanakan puasa sunnah. Selanjutnya kita belajar tentang hikmah dari puasa sunnah. Baik teman-teman, ini sebenarnya bukan hikmah dari puasa sunnah saja ya teman-teman ya, melainkan ini hikmah dari ibadah puasa. Yang pertama, melatih mengendalikan hawa nafsu. Larangan untuk makan, minum, dan menahan hawa nafsu adalah sebuah latihan untuk membuat kita mampu mengelola hawa nafsu dan emosi. Puasa sunnah juga mengajarkan kita untuk sabar dan makan dengan jumlah yang sewajarnya saat sahur dan berbuka. Jadi itu tadi contoh melatih mengendalikan hawa nafsu. Kalau hari-hari biasa kita tidak puasa, kita kan makannya banyak. Nah kalau kita sedang puasa, kita kan sehari cuma 2 kali. Ketika kita sahur dan ketika kita berbuka. Selanjutnya, melatih kesederhanaan hidup. Normalnya ketika kita berpuasa, konsumsi makanan akan berkurang dibanding hari-hari biasa. Ini bisa melatih kita untuk hidup sederhana dan bercermin pada nasib orang lain yang tidak seberuntung kita. Dengan melakukan puasa, kita bisa lebih mudah merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang kurang beruntung. Contohnya gini teman-teman, banyak di luar sana orang hidup itu kan tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau bahkan ada yang makan 1 hari sekali. Nah, kita dengan berpuasa, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita bisa hidup sederhana. Yang biasanya kita sering jajan. Nah kalau kita puasa kan kita berhenti menjajan. Nah itu contoh melatih kesederhanaan hidup. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Dengan melakukan puasa, secara otomatis membuat tubuh membuang racun-racun di dalamnya, sekaligus beristirahat dari segala macam makanan dan minuman yang tidak menyehatkan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa puasa bisa membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Puasa sunnah bisa menjadi pilihan ibadah yang menyehatkan untuk kita. Jadi gini teman-teman, ketika kita puasa, kita makan ketika kita sahur. Nah setelah itu kan tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut. Nah usus dalam tubuh itu dibersihkan. Otomatis kerja dalam lambung itu juga berkurang. Nah itu juga bisa menyehatkan tubuh. Kemudian yang keempat, membiasakan untuk taat beribadah. Jadi ibadah bukan hanya ketika puasa saja ya teman-teman ya, namun ketika kita berpuasa, kita seperti orang suci. Jadi doa atau ibadah kita itu lebih cepat diterima. Puasa sunnah ada banyak jenisnya ya. Ada yang hukumnya tidak wajib. Maka banyak orang yang pasti merasa berat melakukannya. Memilih salah satu dari jenis puasa sunnah dan melakukannya secara terus-menerus akan membuat kita terbiasa dalam beribadah. Dengan melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib pun akan menjadi semakin mudah untuk dilaksanakan. Jadi ibaratnya itu sebenarnya puasa sunnah itu sebagai pembelajaran teman-teman. Jadi kita puasa sunnah terlebih dahulu. Ketika kita sudah cukup usia diwajibkan untuk berpuasa, kita tidak akan kaget. Jadi kita udah siap untuk melakukan puasa wajib. Jadi kita awali dulu dengan yang sunnah-sunnah.
baru yang wajib itu kita sudah siap untuk melaksanakannya. Kemudian membiasakan untuk ibadah ini. Jadi biasanya kalau kita berpuasa, kita tidak memiliki pikiran yang aneh-aneh. Jadi untuk melakukan ibadah pun kita bisa rajin. Nah, jadi banyak-banyaklah untuk beribadah. Yang kelima, meniru kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasul yang terakhir. Jadi beliau adalah panutan untuk umat Islam. Siapa sih yang tidak mau meniru kebiasaannya Rasul? Nah, jadi ketika Rasul berpuasa, kita juga harus berpuasa. Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Segala kebaikan yang dilakukan oleh beliau adalah contoh yang patut kita tiru, termasuk kebiasaannya melakukan puasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Saat ibadah sunnah dilakukan secara baik, ini akan menjadikan kita pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung. Baik teman-teman, itu tadi merupakan materi tentang puasa sunnah. Apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan secara langsung atau bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.